Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Karena belajar atau menuntut ilmu hukumnya wajib baik kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Ingat, yang namanya belajar, yang namanya menuntut ilmu tidak kenal kata terlambat dan tidak mengenal kata selesai. Ya, selama hayat masih dikandung badan, maka kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, yuk sebelum kita melanjutkan materi pembahasan pendidikan agama Islam surat Al-Ma'un sesi kedua, kita awali pertemuan ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa li walidaina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama ya, kita sudah membahas tentang surat Al-Ma'un ya. Apa itu arti Al-Ma'un? Al-Ma'un artinya barang-barang berguna ya. Kemudian diturunkan di kota mana surat Al-Ma'un? Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah. Apa inti dari surat Al-Ma'un? Inti dari surat Al-Ma'un adalah menerangkan tentang pendusta agama. Baik, di pertemuan kedua ya, kita akan membahas secara lebih detail lagi. Oh iya, sekedar mengingatkan ya, sebab turun dari surat Al-Ma'un adalah ya, kebiasaan bangsa Arab yang suka ya memamerkan kebaikannya. Mereka beribadah di depan orang banyak, tetapi ketika tidak ada orang, mereka enggan ibadah. Ketika banyak orang, mereka giat melakukan kebaikan, tetapi ketika tidak ada orang, mereka tidak mau melakukan kebaikan. Itu sebab turunnya dari surat Al-Ma'un. Nah, diambil dari ayat keberapakah nama surat Al-Ma'un? Ayat terakhir, wayam na'unal ma'un. Baik. Kemudian isi kandungan ya dari surat Al-Ma'un ya, yang pertama, Allah minta kepada kita agar kita memiliki kepedulian sosial. Kenapa? Sebagai makhluk sosial kita harus saling bantu. Ya. Pernah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, temanku rajin ibadah tapi tidak peduli dengan lingkungannya. Apa kata Nabi? Dia ahli neraka." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ada tetanggaku ya, dia peduli sama tetangga, peduli sama orang lain, tapi dia tidak mau ibadah." Apa jawab Nabi? Dia pun ahli neraka. Nah, kemudian lalu yang bagaimana ya Rasulullah? Yang bisa menjadi ahli surga? Mereka yang beriman, beramal soleh, beribadah kepada Allah, tapi dia pun peduli dengan sesama. Itulah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran
Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, kata Allah, silahkan ya engkau bergiat diri untuk mencari bekal akhirat, tapi ingat kamu tidak boleh ya melupakan kehidupan di dunia. Artinya selain ibadah, kita pun harus peduli kepada orang lain ya. Kemudian saat memberikan bantuan kepada orang lain harus memberikan yang terbaik dan ikhlas. Mengapa? Sebab terkadang ketika kita mau membantu orang lain ya, kita memberikan bukan yang terbaik. Bahkan terkadang kita suka mengatakan yang penting saya ikhlas, bagaimanapun yang saya berikan kan saya sudah untung dibantu, udah untung ditolong. Nah, yang diminta sama Allah adalah ketika kita memberikan bantuan kepada siapapun ya, harus memberikan yang terbaik dan kuncinya harus ikhlas. Kenapa? Sebaik-baiknya kita memberikan bantuan, sebaik-baiknya kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kalau tidak ikhlas maka itu tidak akan ada nilai pahalanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, isi kandungan yang ketiga, nah nih, sifat manusia pendusta agama. Mudah-mudahan ya sifat-sifat ini tidak ada pada diri kita. Mengabaikan anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Ini salah satu sifat pendusta agama. Ingat, orang yang mengabaikan anak yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim ya, maka sama dengan dia tidak peduli kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena anak yatim yang ada di dunia ini ya, semuanya sudah dijadikan sebagai anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian orang yang peduli kepada anak yatim, orang yang perhatian kepada anak yatim, kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakada. Saya dan orang yang peduli kepada anak yatim nanti di surga bagaikan dua jari, antara jari tengah dan jari telunjuk, yang begitu dekat. Artinya orang yang kalau mau masuk surga dengan derajat surga yang tinggi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus peduli kepada anak yatim dan fakir miskin ya. Kemudian apalagi yang disindir oleh Allah ya, sifat manusia itu manusia suka melalaikan sholat. Siapa saja orang yang suka melalaikan sholat? Satu, mereka yang suka menunda-nunda waktu sholat. Sudah azan, nanti belum koma. Sudah koma, nanti belum mulai. Sudah terdengar waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanggung, ada film yang bagus, nanti saja kalau sudah iklan. Nah, orang yang menunda-nunda sholat termasuk orang yang melalaikan sholat. Ini tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, orang yang suka melalaikan sholat, ketika sholat takbir Allahu Akbar, pikirannya tidak fokus mengingat Allah, tapi pikirannya ingat kemana-mana, ingat rumah, ingat mainan, ingat film ya, dan ingat yang lain-lainnya ya. Pada saat sholat itu pun dikatakan orang yang melalaikan sholat. Dan yang terakhir ya, dari antara sifat-sifat ya yang tidak baik ya, sebagai tanda-tanda
Orang yang mendustakan agama adalah suka berbuat riya, ingin dipuji ketika melakukan kebaikan. Ketika banyak orang sholatnya khusyuk, tidak ada orang sholatnya ngebut. Ya, ketika ada banyak orang, kita sedekah dengan jumlah yang banyak. Ketika tidak ada orang, kita malas sedekah atau sedekahnya sedikit. Ya, jadi intinya ketika melakukan kebaikan pengen dipuji, itu namanya riya. Orang yang riya itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu Allah tidak menyukainya, ya, sampai Allah sebut sebagai pendusta agama. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Nah, apa sih perbedaan fakir dan miskin? Ya, kita sering menyebut fakir, kita sering menyebut miskin, tapi terkadang kita tidak tahu artinya. Ya, fakir itu lebih parah daripada miskin. Fakir itu tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya cukup harta, ya karena tidak ada pekerjaan, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, itu namanya fakir. Sedangkan orang miskin, mereka punya pekerjaan, mereka punya harta, namun tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka. Ya, jadi intinya antara fakir dan miskin, kalau yang fakir tidak punya pekerjaan, ya, kalau yang miskin punya pekerjaan, ya, punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi hasilnya, tidak bisa mencukupi kebutuhannya, ya, kebutuhan pokoknya, ya. Sedangkan fakir dia tidak punya pekerjaan. Nah, kalau tidak punya pekerjaan, maka pun sulit untuk mendapatkan penghasilan, ya. Baik. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, melengkapi, ya, materi Al-Ma'un sesi pertama. Ya, sebelum Bapak akhiri, ada tugas dari Bapak. 1. Membuat rekaman hafalan Quran surat Al-Ma'un. Ya, direkam lalu dikirim ke Bapak, ya. Kemudian mengerjakan tugas buku paket halaman 23 dan 24 Romawi 1 dan 2. Seperti biasa, tugas boleh ditulis di buku tulis atau di buku paket. Hasilnya dikirim, ya, dengan foto melalui Google Classroom di kolom tugas. Penyerahan paling lambat tanggal 21 Agustus 2021 pukul 12 siang. Baik, anakku sekalian, hanya itu pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan walau sedikit ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita mohon kepada Allah, setelah kita mengetahui tentang inti surat Al-Ma'un, kita dihindarkan oleh Allah menjadi pendusta agama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kali ini. Kita mohon kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ya, mengantarkan kedua orang tua kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.